Show. Kasih banyak ya. Cukup mas. Cukup mas. Cukup. Gerakan hip hop kembali lagi menyebar. Selamat datang Mr. Tanjiro. Amin. Oh puji Tuhan, saya berada dalam kondisi prima pada saat ini. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah power. Kenneth Waltz, Michel Foucault, dan Jonathan Joestar. Kesetiaan terhadap negara sangat penting. Soft power itu aplikasi dari power. Banyak penduduk studi hubungan internasional yang menganggap pendapat saya sebagai dasar dari neorealisme. Karena ini episode terakhir, maka saya akan mengucapkan terima kasih banyak. Here we go again. Well, gotta do what you gotta do, I guess. And now, it's time for the Alfie Andra Show! The special edition nobody asked for. Selamat datang kembali di The Alfiandra Show, edisi The Special Episode Nobody Asked For. Di episode kali ini, kita akan mendiskusikan sebuah pandangan yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai negara timur terhadap negara barat, yaitu oksidentalisme. Jadi, oksidentalisme ini sendiri merupakan salah satu teori postkolonialisme. Saat ini tipe othering yang terjadi dalam postkolonialisme ini adalah orang-orang atau negara yang tidak demokratis, karena sebelumnya negara non-barat memiliki tipe pemerintahan yang lebih kreatif dibandingkan demokrasi. Latar dan sejarah mereka diposisikan sebagai justifikasi negara barat yang memiliki demokrasi. Oksidentalisme dapat menjadi hasil dari fenomena tersebut, di mana kelompok non-barat menjadikan hegemoni barat sebagai sebuah kejahatan. Bersama saya di ruang tamu maya ini hadir beberapa orang yang meyakinkan diri mereka sebagai seorang ahli politik dan budaya. Tanpa memperkenalkan mereka karena waktu yang sengaja kami potong sesingkat-singkatnya, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya, jadi kita tahu bahwa oksidentalisme ini secara singkat adalah persepsi dunia terhadap dunia barat. Maksud saya persepsi dunia timur terhadap dunia barat. Tapi seperti yang kita tahu, segala sesuatu memiliki nilai yang lebih dalam untuk kita gali. Dan para ahli ini tentunya memiliki penjelasan dan pengertian mereka sendiri terhadap topik kita hari ini. Tentunya hal tersebut kita untuk memperkaya pengetahuan kita. Sebelumnya, mari kita mulai dari sejarah perkembangan dari pandangan ini. Pak Riki, sebagai pengamat bulu tangkis yang kadang suka membaca buku-buku HI, bisakah Anda jelaskan bagaimana awal dari oksidentalisme ini? Ya baik, jadi oksidentalisme ini salah satu upaya untuk mengembalikan peradaban Islam yang dahulu sangatlah berjaya. Oksidentalisme muncul sebagai salah satu teori postkolonialisme dan merupakan sebagai kritik terhadap cara pandang dan bagaimana dunia barat mendefinisikan timur. Jadi oksidentalisme ini merupakan lanjutan sekaligus kritik terhadap orientalisme. Oksidentalisme menitik beratkan bagaimana dunia barat memberikan citra terhadap timur, menggunakan pandangan mereka sendiri tanpa menghiraukan bagaimana negara-negara timur memandang dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Selain itu, oksidentalisme juga menekankan bahwa peradaban barat tidak memiliki budaya yang khusus dan unik akan barat itu sendiri. Semua itu menjadi gagasan yang melahirkan perspektif oksidentalisme ini. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana sih definisi dari oksidentalisme ini sendiri? Silakan Bu Mela.
Oksidentalisme ini sering diinterpretasikan sebagai sebuah pemikiran atau perspektif yang menolak ide, proses politik, dan objek material dari Barat. Menurut Edward Said, Oksidentalisme dapat dirumuskan sebagai sikap dan gagasan yang mengkritik semua bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh dominasi dunia Barat. Dalam hal ini, Oksidentalisme bukan hanya sebuah pandangan terhadap Barat. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Riki sebelumnya, Oksidentalisme ini juga sebuah kritik yang digunakan untuk melawan klaim universal Barat yang angkuh. Jadi pada kesimpulannya, Oksidentalisme ini kasarnya merupakan pandangan anti-Barat ya. Bagaimana menurut Mbak Hana? Mungkin untuk menyebut anti-Barat kesannya terlalu kuat ya. Meskipun pandangan ini memang merupakan kritik terhadap orientalisme dunia Barat, Oksidentalisme ini bukanlah lawan yang serupa dengan gagasan yang mengunggulkan Barat seperti yang diisyaratkan dalam orientalisme. Oksidentalisme bertujuan untuk membangkitkan khazanah intelektual dunia timur tanpa memutuskan jaringan keilmuan Barat. Karena hal itu hanya akan memiliki efek yang buruk terhadap kita. Kita perlu melakukan kajian kritis terlebih dahulu, barulah kita bisa meruntuhkan arogansi Barat dengan menggunakan epistemologi yang mereka sendiri gunakan. Oksidentalisme seringkali langsung diartikan sebagai cara untuk mendehumanisasi Barat. Teori ini memiliki tempat yang sangat unik dalam postkolonialisme. Teori postkolonial awalnya mengkaji bagaimana dunia terbentuk setelah adanya kolonialisme. Asumsi umum terhadap postkolonialisme dan kejayaan Barat ini ditantang melalui Oksidentalisme. Namun pada akhirnya banyak pelajar pun yang menyimpulkan bahwa Oksidentalisme ini hanya memiliki efek buruk terhadap kelompok-kelompok non-Barat. Terima kasih Mbak Hana. Berbicara tentang Orientalisme dan Oksidentalisme ini, apa sih perbedaan antara keduanya? Silakan Mbak Vicky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini kalau menurut saya ya. Jadi Oksidentalisme ini sendiri ya, kadang dianggap sebagai tahapan lanjut dari Orientalisme. Mungkin Anda bisa bilang perbedaannya ya hanya di perspektif timur terhadap Barat dan sebaliknya. Akan tetapi perbedaannya sebetulnya lebih dalam dari itu, yang mungkin belum kita ketahui juga. Cuma yang kita ketahui adalah bahwa memang Oksidentalisme ini seringkali langsung diartikan sebagai pandangan anti-Barat, seperti yang Anda lakukan tadi, yang kita bahas tadi sebelumnya. Dari penjelasan Mbak Hana tadi, kita sudah dapat menemukan perbedaannya sebenarnya. Oksidentalisme mencoba untuk membongkar konstruksi perspektif yang melihat Barat sebagai peradaban yang superior tanpa menempatkan Timur di atas yang lainnya. Orientalisme memproyeksikan Timur dalam sebuah citra yang dibentuk oleh Barat itu sendiri. Sebaliknya, Oksidentalisme tidak melakukan itu sebenarnya. Akan tetapi demikian juga, Oksidentalisme ini perbedaannya ya, dia itu nggak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagaimana yang Orientalisme yang diagungkan oleh Orientalisme, sehingga seperti yang disebutkan oleh Mbak Hana tadi juga bahwa Oksidentalisme ini bukanlah lawan seperti itu. Lalu, menurut saya juga Oksidentalisme ini mengupayakan kenetralan kemampuan ego dalam memandang the other, mengkajinya dan mengubahnya menjadi sebuah objek. Setelah sekian lama, the other ini menjadi subjek yang menjadikan pihak lain sebagai objek. Akan tetapi Oksidentalisme ini nggak berambisi sebenarnya merebut kekuatan atau kekuasaan. Namun mereka tuh hanya menginginkan pembebasan, yang mana ingin mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuasaan, sekaligus melenyapkan inferioritas Timur serta mengembalikan ego ketimurannya, seperti itu. Baik. Penjelasan yang sangat baik Mbak Vicky. Kita telah membahas definisi serta awal dari Oksidentalisme, sekaligus perbedaannya dengan Orientalisme. Berikutnya, kita akan membahas tentang perkembangannya, khususnya bagaimana negara-negara Timur melawan dan meruntuhkan dominasi dan arogansi dari negara-negara Barat. Barat dianggap sebagai pusat peradaban bumi, setidaknya mereka menganggapnya demikian. Anggapan tersebut namun tidak tanpa bukti. Hegemoni Barat nyata di berbagai bidang seperti budaya, politik, dan ekonomi.
Tetapi pandangan tersebut mulai mengalami perubahan dengan munculnya intrusi dari timur. Timur mencoba untuk meruntuhkan dominasi tersebut. Mas Alam, mungkin bisa mulai menjelaskan bagaimana perkembangan oksidentalisme di berbagai negara? Baik, terima kasih Mas Andra. Jadi gelombang perlawanan tersebut dapat kita lihat di berbagai aspek. Di Asia sendiri, kita dapat melihat bagaimana Jepang dan Korea menyaring dan menyerap modernitas Barat dan menjadikannya modernitas versi mereka sendiri. Di Jepang misalnya, pakaian formal tidak hanya jas, kemeja, dan dasi, namun juga kimono sebagai baju tradisional mereka. Baju tradisional tersebut bisa kita anggap sebagai budaya lama yang dimodernisasi, atau kita bisa menggunakan kata yang merujuk dengan kata kekinian. Korea juga melakukan hal yang sama terhadap musik mereka. K-pop merupakan industri hiburan utama di Korea. Dengan mencampurkan budaya pop barat dengan budaya mereka sendiri, muncul sebuah kekuatan budaya baru yang unik. Modernisasi budaya Jepang dan Korea tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka merupakan salah satu senjata mereka dalam melawan hegemoni budaya barat dengan menciptakan kontra hegemoni mereka sendiri yang akhir-akhir ini mendominasi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Di tempat lain, Amerika Selatan menerapkan perlawanan yang berbeda. Mereka menolak untuk membentuk identitas nasional berdasarkan ras yang umumnya dipakai oleh orang Eropa untuk mengkotak-kotakan masyarakat Orient. Gilberto Freire, seorang antropolog Brazil, mengembangkan pendekatan analisis berdasarkan budaya untuk melepaskan kaum intelektual Brazil dari pandangan Eurosentris yang melakukan analisis berdasarkan ras. Keberagaman asal-usul masyarakat yang tinggal di Brazil diolah oleh Freire untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi Brazil, bukan sebuah kelemahan yang mendorong separatisme. Sifat oksidentalisme Amerika Selatan berpusat pada pembedaan gagasan pemikiran Barat dengan gagasan pemikiran Orient, khususnya Amerika Selatan. Baik, Mas Alam, itu dari sisi budaya ya. Bagaimana dengan bidang lainnya? Oh iya, mungkin saya ingin berpendapat. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk berpendapat. Nah, di sini saya sebagai salah satu intelektual yang mendalami bidang hubungan internasional ingin menyampaikan mengenai oksidentalisme dari sisi politik. Nah, oksidentalisme ini memang banyak hubungannya dengan politik. Apabila dilihat dari segi politik, budaya Barat ini memang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Namun, demokrasi di sini tentunya berbeda dengan demokrasi yang ada di Timur. Karena tentunya banyak nilai-nilai yang ada di Barat tidak ada di Timur. Jadi pemaksaan negara-negara Barat yang dilakukan melalui berbagai metode ini menurut para ahli oksidentalisme tidak sesuai. Bahkan sulit apabila diterapkan di negara-negara Timur. Terutama karena banyak pemegang kekuasaan di Barat ini memaksakan perubahan yang harus terjadi di Timur ini sesegera mungkin, sehingga malah mengakibatkan instabilitas dalam berbagai macam bidang. Mungkin apabila melihat dari contoh kasus, saudara-saudara ahli di sini dan penonton di rumah, ada yang pernah mendengar mengenai penolakan prinsip hak asasi manusia universal di Afrika? Nah, hal tersebut menjadi salah satu contoh dalam bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip hak asasi manusia ini merupakan hasil dari pemikiran Barat yang berjalan dengan sangat baik di Barat pula. Nah, karena nilai-nilai Barat tersebut, penerimaan hak asasi manusia, apalagi jika ditelan bulat-bulat, dapat mendorong terjadinya imperialisme politik, di mana malah para rakyat dan elit politik dari negara luar seperti Afrika yang pada akhirnya tidak mau mengorbankan kepentingan dari negara mereka karena adanya tekanan dari dunia internasional yang mengedepankan kesamaan HAM yang universal daripada nilai-nilai negara Timur. Nah, hal ini dirasa oleh para ahli oksidentalisme malah akan merugikan negara-negara Afrika karena nilai tersebut pada akhirnya malah menyebabkan kemunduran dalam masyarakat tempat ditekannya HAM tersebut. Karena itu, oksidentalisme ini menjadi sesuatu yang esensial adanya. Karena dengan kuatnya paham ini, tekanan dari Barat tersebut akan sulit untuk terjadi. Betul, apabila saya boleh menambahkan, selain itu menurut saya penerimaan HAM ini juga dapat memunculkan dominasi budaya Barat baik di Afrika dan di negara-negara Timur lainnya.
Maka dari itu, negara-negara Afrika seperti yang tadi sudah dijelaskan mulai menolaknya. Pandangan absolutisme budaya berkembang di dunia timur sebagai lawan dari moralitas individualistik barat. Budaya masyarakat harus bisa mengesampingkan norma-norma seperti HAM dan digantikan oleh prinsip keadilan sosial bersifat spesifik terhadap kebudayaan tersebut. Kenapa itu merupakan hal yang penting? Tentunya karena pada akhirnya kitalah yang membentuk kehidupan dan sistem masyarakat kita. Hubungan sosial itu merupakan salah satu konstruksi masyarakat. Budaya dan identitas masyarakat merupakan hal yang sangat unik sehingga sejujurnya tidak bisa dipaksakan, termasuk HAM yang sebelumnya tadi kita bahas. Maka apabila budaya timur dan non-barat bisa memperjuangkan HAM dan norma yang sesuai dengan budaya mereka, identitas mereka tidak akan terasa inferior dari budaya barat dan menghilangkan rasa the otherness dari dunia yang semakin global saat ini. Betul Mbak Hana dan Mas Lutfi. Saya pikir juga ada inefektivitas dalam pengaplikasian HAM di budaya-budaya tertentu. Lalu bagaimana dalam sisi ekonomi? Mbak Mila mungkin bisa memberi contoh? Baik, mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana Tiongkok sekarang sudah mampu menyaingi Amerika Serikat, seperti yang kita lihat di perang dagang antara keduanya. Mungkin kita juga bisa melihat bagaimana produsen teknologi asal Korea, Samsung ya, menjadi salah satu brand yang sebenarnya sudah mulai besar ya. Dia sudah mulai menyaingi produk Apple dari Amerika Serikat. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa lihat bahwa memang ini merupakan upaya-upaya yang mana Korea juga berusaha membentuk modernitas khas mereka sendiri, yang mana tujuan pembentukan ini adalah untuk menyerang atau menyangkal adanya modernitas Barat, seperti itu mungkin. Baik, kedua contoh tersebut merupakan bukti dari usaha Asia dalam meningkatkan dirinya untuk melawan dominasi Barat. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Lutfi bisa memberikan kita sedikit kesimpulan dari oksidentalisme ini? Boleh sekali. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, oksidentalisme ini merupakan suatu teori yang diciptakan untuk menentang cara pandang Barat dalam membahas apakah itu budaya, kultur, maupun masyarakat non-Barat. Nah, hal ini terjadi terutama karena para ahli dari Barat ini melihat budaya ketimuran sebagai suatu hal yang kuno, monolitik, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Barat yang mereka anggap sebagai kebudayaan tinggi. Nah, yang nilainya harus dipegang teguh oleh seluruh negara di dunia untuk mencapai tingkat kemajuan yang belum pernah dicapai. Padahal hal itu belum tentu benar adanya. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi dan terima kasih banyak juga kepada tamu-tamu yang lain. Jadi inilah yang menunjukkan pentingnya pandangan oksidentalisme bagi kita masyarakat timur. Pandangan ini dapat membantu kita untuk menggeser dan melebarkan fokus dunia sehingga kita sebagai masyarakat yang disebut sebagai masyarakat timur mulai diperhatikan dunia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada semua tamu kita hari ini. Semoga penjelasan dari para ahli ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian episode spesial di Alfiandra Show, special episode Nobody Asked For. Sampai jumpa.